Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan Blackmar Gambit. 3 pembukaan ini dengan varian yang berbeda dan juga dimainkan oleh Grandmaster Power di era yang berbeda teman-teman. Dan partai yang pertama ini dimainkan oleh Armand Edward Blackmar melawan Farrar di Prancis pada tahun 1881. Dimulai dari D4, D5, E4. Diberikan pion cuma-cuma sekilas di E4 ini teman-teman. Diterima oleh hitam. F3 diberikan lagi pion. E kali F3 dan di sini baru dipukul oleh kuda. Satu keuntungan pion bersih dari hitam teman-teman. E6 dilanjutkan gajah D3. Kuda F6, C3. Langkah partai dilanjutkan dengan gajah E7 oleh hitam, persiapan untuk rokade pendek. Dan di sini putih terlebih dahulu rokade. Kuda C6, kuda B ke D2 dan H6. Setelah kuda ke E4 dan di sini hitam langsung rokade teman-teman. Kuda F ke G5. Perhatikan langkah buang yang dimainkan oleh putih. Sekilas tidak ada serangan yang berarti dia sudah memberikan kuda di G5 ini teman-teman. Diterima oleh hitam. Kuda kali G5 dan dilanjutkan gajah ke D7. Dari hitam masih belum mencium langkah serangan yang mematikan mungkin dengan menaikkan gajah D7. Di posisi ini langsung dipukul kuda yang D6 oleh putih. Sungguh langkah yang mengejutkan dari putih ini teman-teman. Satu pion, perwira sekaligus kualitas diberikan untuk menembus serangan dari pertahanan lawan. Jika di posisi ini dipukul oleh pion, maka menteri H5, benteng E8, karena ada ancaman checkmate, tetap di sini tetap checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng memukul kuda F6, langkah partai dimainkan oleh hitam. Gajah ini memukul benteng. Menteri tetap ke H5. Dan jika dibendung dengan G6, tentu checkmate. Atau misalnya dipukul kuda ini oleh gajah, tetap jawabannya adalah checkmate. Di saat menteri H5 ini teman-teman, benteng ke E8 jawaban dari partai. Dan di sini gajah H7 cek. Pilihannya dia hanya lari ke H8, karena jika ke F8 langsung checkmate oleh menteri teman-teman. Dan setelah raja ke H8, masalahnya juga checkmate dengan memukul pion F7. Kuda putih ini teman-teman. Luar biasa langkah kombinasi yang sangat brutal tapi akurat dari partai ini teman-teman. Baik, kita lanjut ke Blackmar Gambit varian berikutnya. Di partai yang kedua ini teman-teman, Blackmar Gambit yang dimainkan oleh Joseph Dimer melawan Pot di Lindau pada tahun 1948. Dimulai dari D4, D5, E4. Diterima D kali E4 dan kuda C3. Kuda F6 dan F3 di sini. Dipukul kembali. Di sini dipukul pakai menteri teman-teman. Dan setelah menteri kali D4, gajah E3. E5 menteri. Di sini putih langsung rokade panjang. C6. H3 dijawab oleh putih. Gajah ke E6, gajah ke D3, kuda B ke D7, dan di sini kuda yang di G ke E2 teman-teman. Hitam langsung rokade panjang dan gajah langsung ke F4 dengan mengancam menteri. Banyak pilihannya menteri di sini teman-teman. Langkah partai menteri ini mengadu ke H5. Bagaimana jika menteri ini ke A5? Akan datang kuda ke D4.
gajah D5 dan kuda kali D5. Setelah kuda kali kuda, gajah ke H2 di sini. Menteri kali A2 dijawab C3. E5, maka di sini akan dibiarkan kuda itu. Akan datang gajah ke B1 mengancam menteri. A6, F5 lagi gajah. Setelah E kali kuda di sini, menteri ke G3 dengan ancaman checkmate. Langkah terbaik hanya dicek oleh menteri untuk mengalihkan, dan jika putih salah memainkan, ini bisa terjadi bolak-balik, dan ini akan terjadi ke C2 raja. Setelah cek kembali ke B1 sudah cukup. Dilanjutkan dengan pion ini memukul dengan ancaman juga akan mengambil alih, karena di sini langkah skakmat tidak bisa dihindari. Apapun alasannya, walaupun dipukul pion ini atau pakai kuda atau pakai pion, tetap targetnya adalah checkmate karena kuda terpin oleh gajah. Kembali ke posisi partai. Di saat menteri diancam langkah partai, menteri ke H5. Langkah yang sangat blunder yang tidak bisa dihitung. Jarak jauh pukulannya dari Joseph Dimir ini teman-teman adalah menteri memukul pion di C6 cek. Langkah paksa yang tidak bisa dihindari. Satu-satunya pilihan hanya dipukul oleh pion dan langsung di close checkmate. Luar biasa ini teman-teman, dari pilihan langkah yang dimainkan oleh putih. Baik, kita lanjut ke varian yang terakhir teman-teman, dari Blackmare Gambit. Partai ini dimainkan oleh Joseph Dimir melawan Stefan Weinmann pada tahun 1980. Di usianya yang cukup tua, tapi karena dia sangat menguasai dengan Blackmare Gambit ini teman-teman, masih dipertunjukkan oleh Joseph Dimir. Dimulai dari D4, kuda F6 dan kuda C3, D5 di sini, dan diberikan pion. Di sini langsung pion menerima memukul E4, diberikan lagi F3, diterima lagi, dan kuda kali F3. Dilanjutkan dengan G6, gajah C4, gajah G7, dan di sini kedua pemain langsung rokade teman-teman. Menteri E1 di sini. B6, persiapan pengembangan gajah terang dari hitam. Menteri langsung ke H4. Di sini langsung menteri ke D7 teman-teman. Khawatir akan mengadu menteri tersebut di G4, H3 dijawab oleh putih. Varian skate attack ini teman-teman cukup tajam di partai yang ketiga ini. Gajah ke-6 mencoba memaksa pertukaran karena merasa sudah unggul pion dari hitam. Di sini diabaikan dengan menaikkan kuda E5. Menteri ke E8 dilanjutkan dengan gajah kali gajah, kuda kali gajah, dan gajah ke H6. Setelah memaksa pertukaran, di sini hitam dengan mengabaikan menaikkan kuda ke H5. Gajah kali gajah di sini dan kuda kali gajah. Kuda ke D5. Sekilas langkah yang sangat kompleks ini tidak terlihat teman-teman. F6 dijawab oleh hitam. Kuda ke C6. Perhatikan, kuda ke C6 ini jika menteri tertarik teman-teman, kemanapun dia tidak akan lolos dari cengkeraman kuda ini. G8 lagi akan digarpu oleh kuda, ke H8 lagi misalnya, hilang menteri dari hitam. Kembali ke posisi di saat kuda ini ke C6. Langkah partai benteng ke F7. Untuk menjaga pion yang di E7 teman-teman. Sudah tahu terjaga seperti ini, tapi dari putih tetap memaksa memukul pion yang di E7 teman-teman. Dan ternyata di sini
Dari hitam lari. Kenapa kok bisa lari raja ke H8? Jawaban partai raja lari ke H8. Bagaimana jika dipukul? Jika dipukul dengan benteng, maka akan dicek sekaligus menggarpu menteri. Kemanapun lari dari raja ini, menteri hitam harus hilang. Kembali ke posisi di saat kuda memukul pion E7, langkah partai raja ke H8. Serangan bertubi-tubi ini hingga membuat betul-betul menyerah dari hitam, teman-teman. Setelah lari langsung datang kuda kali G6 cek, dan masalahnya tidak bisa dipukul, pion terpin oleh menteri. Di sini raja ke G8 lagi, teman-teman. Kuda yang di G ke E7 kembali, cek. Raja ke H8 kembali, teman-teman. Dan satu langkah dari ini, dari hitam menyerah. Kemana langkah yang membuat menyerah hitam dari serangan ini, teman-teman? Adalah kuda memukul pion F6 di partai, teman-teman. Dari hitam, posisi ini langsung menyerah. Baik, ada dua kemungkinan di sini. Target dari putih adalah pion di H7 dengan checkmate. Bagaimana kalau dipukul kuda ini oleh benteng? Akan datang menteri yang memukul, bukan benteng, sekaligus menjaga kuda yang di E7. Ketika kuda ke B4 mencoba manuver, di sini datang benteng untuk disusun. Di 8 benteng hitam. Di sini langsung disusun, teman-teman. Ketika H6, karena tidak ada jalan lagi misalnya, karena kalau tidak dibuka misalnya di posisi ini, Malik mengancam, malah di sini langsung checkmate. Baik. Dan ketika di sini, di saat benteng ini disusun, H6 juga sama, checkmate juga masalahnya. Makanya di posisi ini tadi dari hitam menyerah. Kemungkinan terakhir dari posisi ini, bagaimana kalau kuda ke E6? Jika kuda ke E6, maka akan datang kuda yang di E ini cek ke G6 lagi. Satu-satunya pilihan di sini karena tidak bisa dipukul kuda adalah raja lari ke G7, dan masalahnya juga checkmate. Luar biasa. Langkah tajam brutal yang sangat mematikan dimainkan oleh putih nih, teman-teman. Semoga menjadi referensi bagi teman-teman yang suka dengan pembukaan catur buang-membuang dan ganas, misalnya brutal dalam arti serangannya tidak mau ditawar. Ini sangat cocok sebagai referensi. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.